Nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari Mas Proboyuda Pratama Putra. Pain management itu perbedaannya antara Koyut. orto dengan anestesi itu di mana, Mas? Kan sempat kedua Uh, departemen ini sama-sama memiliki ranah ini, Mas, atau bagaimana? Ya, ya jadi saya juga sempat mm, tahu itu katanya pain management juga ada yang ranahnya saraf, Mas. yo banyak pain management itu banyak ranahnya, tapi yang expert di bidang pain dan juga tindakan-tindakan invasif itu adalah anestesi. Ya terserah, sama kayak sunat loh bro. Kamu mau sunat di mantri, mau sunat di koas, mau sunat di dokter umum, mau sunat di urologi, mau sunat di bedah, nggak ada masalah kan? Tapi hasilnya beda, ya nggak? Yang satu meletot-meletot, yang satu ada kembangannya, kan kita nggak tahu. Oke, Ya nggak? oke. Sama, jadi outcome-nya itu biar masyarakat yang menilai. Tapi memang yang expert dan memang ada kurikulumnya mengenai pain management itu anestesi. Di luar negeri, di mana-mana, buku itu anestesi. Tuh. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas, dari Mirna Mahfud. Ingin Hmm. bertanya, dari penjelasan dokter tersebut masih rancu dokter anestesi dengan Hmm. emergensi medis dalam kasus-kasus kegawatan. Jadi Ya, perbedaannya apa ya, dok? Di luar kasus pre-op dan post-op. ya. Jadi pasien-pasien dengan emergensi, saya lagi ya, em, siapa ya, aku lupa ya. Itu tuh, ini lagi-lagi kita kembali ke sejarah. Jadi tahun 1940-an itu ada salah satu dokter dari Skandinavia. Kamu nanti carilah siapa namanya, aku lupa. Itu dia menemukan dan mengemukakan sistem emergensi pertama kali di dunia. Dan lagi-lagi dia adalah dokter anestesi. Nah, itu jauh sebelum emergency medicine ada. Nah, dengan tidak mengesampingkan emergency medicine, sebenarnya ranah emergency itu harusnya semua dokter bisa melakukan. Bukan berarti Anda masuk ke penyakit dalam, masuk ke obgyn, masuk ke misalnya prodi yang lain, kemudian Anda tidak bisa melakukan pertolongan pada pasien-pasien dengan emergency atau critical care. Nah, itu harusnya semua bisa. Tapi yang menyusun sistem pertama kali dan secara resmi ya di Undang-Undang Kesehatan di Indonesia sebenarnya pemegang utama adalah anestesi. Sekali lagi dengan tidak mengesampingkan emergency medicine. Karena memang yang ada kan hanya di Malang. Jujur saya sangat terbantu. Pada saat tanggal genap saya leha-leha. Yang kerja adalah emergency medicine. Tapi kalau di tempat lain, di Surabaya, sampai mencret yang megang ya tetap anestesi. Gitu. Ya, sampai di UI pun saya di Unpad atau di tempat lain, setahu saya sih memang tempat. Tapi ini karena kebijakan lokal, ya istilahnya kayak muatan lokal. Kalau kamu di Jawa kan ada bahasa daerah, kayak gitu. Nah, kalau kamu di universitas lain kan yang megang juga tidak. Jadi sebenarnya ya sama aja, tapi bedanya adalah misalnya nih ya, pasien datang dengan respiratory distress, stres nafas, butuh intubasi, kemudian mau masuk ke ICU. Misalnya. Kalau yang kerjaan anestesi bisa kerjakan intubasi, oke, kita setting ventilator sudah hari-hari. Kemudian kita tahu kapasitas ICU, sehingga perawatan pasien itu berkesinambungan. Mulai dari awal masuk dikerjakan intubasi, sampai dengan pasien ICU kita yang melakukan perawatan secara berkesinambungan. Berbeda dengan emergency medicine, karena berarti sudah pikiran dari yang saya lihat ya, cara pola berpikir dari emergency medicine itu dia ya udah ABC aman ya sudah, yang megang kan yang lain gitu ya. Masalahnya kan kita nggak bisa mentreatment pasien itu tidak berkesinambungan sampai ke belakang, itu harus berkesinambungan. Itulah bedanya dengan emergency medicine. Misalnya pasiennya shock septic, butuh vasopressor, pasien norepinephrine misalnya butuh masuk ke akses sentral, berarti butuh misalnya CVC. Yang bisa masang CVC ya anestesi. Makanya perawatan di uh, critical care pada pasien-pasien gawatan di IGD, kalau yang megang anestesi itu harusnya ya dikerjakan secara komprehensif. Jadi lengkap, kalau butuh intubasi, butuh ICU, butuh CPC, CPC,
nggak nanggung intubasi, ventilator selesai, lempar, nggak boleh. Tuh, ya. Oke, ya. Kira-kira gimana Mirna? Apa sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya aja Mas ya. Hmm, Eh, ini pertanyaan dari Mas Galih Radityo. Nah, di anestesi UB ada pengeluaran senioritas kayak tadi sebenarnya udah disinggung masih sedikit ya. udah, nggak ono, tenang. Nah, oke. Dah. Ya. Kalau Gimana Mas ketahuan Galih? beliin seniormu kerupuk nggak diganti, bisa dikeluarkan senior. Lo beneran, Sederhana itu ya Mas ya. sesederhana Sederhana. itu. Jadi Kerupuk. gini, aku tuh waktu wawancara di gini, kalau misalnya ditanyain sama salah satu SPV, kalau misalnya kamu disuruh beliin kerupuk sama seniormu, kamu mau nggak? Mau dong, saya bilang gitu kan. Kenapa kamu mau? Ya karena kalau misalnya saya, mungkin senior saya mengerjakan hal yang lain sehingga dia butuh bantuan saya untuk membelikan kerupuk. Ya oke, saya setuju Kak. Dengan itu dia bilang. Tapi kalau ada seniormu yang nyuruh kamu membeli kerupuk dan nggak ngasih kamu uang dan nggak mengganti uang, lapor ke KPS, langsung saya keluarkan. Dia bilang, itulah tegasnya di anestesi Brawijaya yang saya tahu. Dan selama ini saya nggak pernah. Makanya kantong aman. Makanya masuk anestesi. Gokil. Gokil. Keren banget, Promosi lagi keren loh banget. aku ya. Gak apa Mas, gak apa Mas. Jadi emang ini harus apa ya? Jadi kita memberi edukasi juga karena banyak banget stigma-stigma yang orang tuh mengira wah PPDS itu gini 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 ya, terutama masalah itu kan sehingga yang awalnya Ya emang, ambisius itu memang, ya emang jadi kita harus jujur ada beberapa prodi itu yang ada seperti itu. Ya emang ada. Nantilah, nanti siapa di tempat-tempat lain yang mungkin berpengalaman ya. oke oke. Ada. Loh, nggak maksudnya saya tahu sendiri karena kakak saya sendiri itu kan Opjin di Brawijaya. Yang satu lagi Mata di Brawijaya juga. Gitu. Ya, so-so lah untuk pengeluaran tuh pasti ada. Dan pengeluaran untuk senioritas itu di prodi lain itu ada. Kalau di anestesi, setahu saya sampai detik ini itu tidak ada kalau dari saya. Terima kasih Mas. Selanjutnya ini dari Arlinda Silva Prameswari. Nah, Hmm. mau tanya satu pertanyaannya ada banyak nih Mas. Kayaknya kok familiar sama nama ini ya. Sama 2000 berapa ya? 2013 ya? 2014. Oh, 14 ya? Oh iya iya iya. Uh, KWM juga kok ini Mas. Iya Jadi iya, iya. izin Oke. bertanya, bagi kami dokter umum yang berminat untuk anestesi selain ilmu kegawatan, materi apa lagi yang perlu kami perdalam, terutama Oke. pengalaman dokter saat seleksi kemarin atau mungkin ada Oke. saran. Jadi, Selanjutnya apa ini satu dijawab semua apa? Kan ada satu-satu tiga dulu aja Mas. pertanyaan. Satu-satu Oke. dulu aja deh. Jadi yang saya bilang tadi kan akses itu luas. Yang pertama harus kamu perdalam adalah mengenai basic science of medicine, farmakologi, fisiologi, anatomi. Anatomi yang penting-penting aja. Maksudnya ya misalnya anatomi kardiovaskular itu kan wajar lah ya. Anatomi-anatomi yang eh, dibutuhkan untuk tindakan anestesi. Contoh vertebrae, apa aja organ-organnya. Kalau kita melakukan paranoid block itu apa aja ditembus gitu ya. Kemudian fisiologi. Nah, anestesi itu eratannya sama erat kaitannya dengan fisiologi. Jadi, kamu kan sebenarnya prinsip dasar anestesi itu reverse fisiologi. Kamu bisa membalikkan sesuatu yang sebenarnya fisiologis menjadi tidak fisiologis, tapi kita bisa mengembalikannya lagi ke kondisi fisiologis. Contoh, pasien bangun, dibius tidur, dibangunin lagi. Ya nggak? Ya, Bangun fisiologis. Tidur secara tidak normal, maksudnya karena obat-obatan anestesi tidak fisiologis, tapi bisa mengembalikan lagi. oke. Kemudian Itu yang pasien disebut nafas, reanimasi. Itu yang mungkin yang membuat dia disebut reanimasi ya Mas ya. reanimasi. Pasien Oke. nafas, dibikin nggak bernafas, kontrol pakai Hmm. ventilator, tapi gimana caranya dia bisa bangun lagi? Ya nggak? Ya. Itulah kenapa kadang itu kalau katanya dosen-dosen saya, seorang anestesiologi itu adalah seorang pilot.
bagaimana kamu menerbangkan pesawatmu mulai dari take off sampai dengan landing dengan mulus. Gimana caranya kamu bisa membius pasienmu itu dengan lembut dan membangunkannya dengan lembut juga. Nah, itu seninya anestesi. Makanya kamu harus tahu fisiologi. Yang kedua farmakologi, farmakodinamik, farmakokinetik, apa namanya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, dan bioavailabilitas dan kawan-kawan itu berguna. Makanya IKD-mu untuk biro. Ya itu juga ada juga apa namanya. Mungkin dulu kalian opo sih bioavailabilitas gak jelas, gak dengerin dokter Vivi. Ternyata berguna coy. Maksudnya ketika kamu masuk anestesi itu kepake. Onset, half life, durasi, apalagi apa namanya distribusinya itu juga kita harus tahu. Dan hubungannya kaitannya dengan protein apa dan kawan-kawan. Nah itu 3 basic itu kamu harus tahu. Kemudian yang kedua adalah tentunya tentang anestesi itu sendiri. Prosedur anestesi itu ngapain aja. Kalau kegawatan kan jelas ya. Paling yang kegawatan tuh kegawatan airway, breathing, sirkulasi itu aja. Kalau masalah critical care khusus, misalnya itu kan kita kan nanti pasti kolaboratif dengan divisi lain. Yang penting kita itu gimana caranya stabilisasi dan secara komprehensif dari airway, breathing, dan sirkulasi. Kalau kalian punya pengalaman lebih, jaga UGD, jaga ICU, justru akan lebih mudah ketika nanti kalian masuk ke anestesi. Jadi ilmu dasar itu aja. Jadi kalau kalian yang dulu sering skip kuliah ilmu dasar, ya silahkan dibaca-baca lagi. Oke, itu untuk jawabannya nomor 1 ya Mas ya. Selanjutnya kita Dan itu ditanyain waktu wawancara. Tanya waktu wawancara. Oke, selanjutnya nomor 2, apa ada rekomendasi buku yang kalian pelajari untuk persiapan masuk anestesi Mas? Buku Morgan Anesthesiology. Morgan Anesthesiology itu yang terbaru edisi 6 ada. Kedua buku Kati itu teksnya Perdatin. Teks Perdatin itu ada. Itu kalian bisa nyari. Cuma itu Mas? Atau ada lagi Terus, mungkin? ya yang penting sebenarnya dasar-dasar tuh udah itu aja. Yang itu tadi Mas ya, kayak fisiologi, farmakologi itu ya Mas ya. Dengar-dengar Mas Reza dulu menghatamkan Gaitan Mas. Ngarang sopo sih ngomong. Gaitan tebel banget ya? Gila. Iya, Gaitan tuh tebel banget, enggak lah. Oke. Tapi kalau suka baca Gaitan, suka karena kan kadang tuh kita penasaran sih kenapa sih bisa kayak gini. Jawabannya itu biasanya adanya di Gaitan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa hal di luar teknis yang perlu kami persiapkan dok? Misalnya pengalaman hal di luar atau teknis. Karena sejauh ini event-event anestesi kan nggak lumayan banyak jika dibandingkan dengan bidang lain. Mungkin yang dimaksud semacam kayak poster ilmiah atau mungkin paper-paper gitu loh Mas. Nah untuk anestesi sendiri gimana? Perlu nggak sih bikin paper? Perlu, itu juga salah satu nilai plus ya. Ya kebetulan dulu sempat saya berkesempatan maju poster pada saat dokter umum waktu kerja di salah satu rumah sakit swasta di Balikpapan. Ini kebetulan anestesinya tuh enak gitu loh, maksudnya kita bisa ngobrol pasien, dan dia pada saat itu lagi sekolah konsultan intensive care KIC, jadi kita disupport banget sama dokternya ini. Jadi dapat case yang menarik waktu jaga ICU dipresentasikan. Kan kita dapat sertifikat tuh, yaitu termasuk nilai plus, dan itu diperhitungkan sekali. Itu menandakan bahwa anak ini sebenarnya tertarik, memang tertarik dengan bidang ini gitu, dan itu nggak bohong. Oke. Berarti dari situ, dari paper-paper kita itu udah terlihat ya Mas ya, maksudnya jadi itu bisa jadi nilai plus buat yang menilai bahwa kita itu serius di bidang ini gitu ya Mas? Iya, betul banget. Oke. Nah ini dari Alinda gimana? Apa sudah cukup puas atau ingin menanyakan sendiri? Oh ini ada yang
banyak juga nih komennya nih. Oh. Ada tambahan dari Arlinda tadi, dulu dokter rekomendasinya dari siapa ya dok? Oh ya, rekomendasi saya tuh ada dulu dari, kan sempat berangkatnya dari salah satu rumah sakit di Nganjuk, ya dari dokter anestesi di Nganjuk itu ada dua, satu lagi dokter anestesi dari Balikpapan tempat saya kerja sebelumnya itu ada tiga, ya saya mintain semua. Ngadep aja dok, saya mau sekolah gini 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 gini, pasti dikasih asal niatnya baik. Berarti semakin banyak rekomendasi itu apakah ada mempengaruhi dengan kesempatan kita untuk diterima, Mas? Tergantung yang rekomendasiin siapa dan tempat kembalimu itu ada apa enggak gitu, sama nilai juga ngefek. Nilai. Ya, Memang harus ada rekomendasi.